Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwija Jafar. Saya adalah guru kelas 3 di Mis Al-Mustaqim Cobo, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama di Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 3 tema 3 subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran keempat. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah semua hadir. Jadi sebelum ibu memulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Untuk itu semua dapat berdiri. Ya, semua berdiri. Samping. Ya, semua berdiri. Jadi kita melakukan senam matematika. Tahu senam matematika? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang Musyawarah. apa itu musyawarah? Suatu pembahasan menyelesaikan masalah. Ya, jadi musyawarah adalah suatu pembahasan untuk menyelesaikan masalah. Jadi apabila musyawarah mendapat dalam buntu, apa yang harus dilakukan? Voting. Voting itu apa? Pengambilan suara Ya, terbanyak. jadi voting itu adalah pengambilan suara Banyak. Jadi musyawarah terdapat pada Pancasila sila keberapa? Coba Abdul Hasan, sebutkan bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, pintar sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk Abdul Hasan. Iya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa ini? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Benda di sekitarku. ya, jadi benda di sekitar. Jadi di dalam kelas ini benda-benda apa yang berada di sekitar kalian? Di sini di dalam kelas. Apa? Iya. Jadi benda adalah suatu wujud yang dapat di apa? Dipegang, disentuh, diraba, itu adalah suatu benda. Jadi benda ini terdapat dua macam, yaitu benda benda mati dan benda hidup. Jadi benda mati itu contohnya apa? Meja. Iya. Siapa yang bisa bantu ibu benda hidup? Apa? Iya, pohon. Apa lagi? Apa? Apa kita ini termasuk benda hidup? Iya, manusia juga termasuk benda hidup. Jadi manusia, apa lagi? Hewan. Ya, jadi benda hidup itu adalah benda yang kita dapat tumbuh. Toh? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu memahami teks deskriptif tentang benda-benda di sekitar. Yang kedua, melalui PowerPoint kalian yang disajikan guru, kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis benda yang ada di rumah. Yang ketiga,
kalian mampu mengukur panjang benda dan mengelompokkannya berdasarkan ukuran dalam satuan sentimeter dan meter. Iya. Ya, aneka benda di sekitarku. Apa yang kalian lihat di layar ini? Apa yang kalian lihat? Ya, apa yang kalian lihat? Di gambar. Apa yang kalian lihat? Ya, ada dua orang anak yang sedang bermain. Jadi kalian melihat benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan apa yang ada dua anak ini. Mereka berdua sedang apa? Bermain. Ya, begitu juga dengan kalian di rumah. Pasti ada mainan atau tidak? Bermacam-macam mainan. Ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk bulat, dan juga mempunyai warna yang berbeda. Jadi benda-benda dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisiknya antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Yang pertama, ukuran benda. Apakah tas penghapus itu punya ukurannya sama? Tidak. Jadi ukuran tas dan penghapus itu ukurannya berbeda. Warna pun berbeda atau tidak? Berbeda. Tas ukurannya tas warnanya apa? Ukurannya besar atau kecil? Besar. Penghapus warnanya apa? Putih. Ya, ukurannya kecil atau besar? Kecil. Jadi ukuran bendanya beragam. Yang kedua, bentuk benda. Ya, bentuk benda. Yang kedua, bentuk benda. Apakah benda yang berada di gambar ini bentuknya sama? Tidak. Yang pertama, bola bentuknya Bulat. yang kedua, dan bentuknya Segitiga. yang ketiga, iya, balon. Jadi bentuk benda itu beragam, beraneka ragam. Bentuk warnanya berbeda. Yang ketiga, warna benda di sekitar itu juga beragam. Ya, jadi bentuk, ukuran, dan warna berbeda. Jadi tiga warna benda yang ada di gambar ini sama atau tidak? Tidak. Pisang warnanya apa? Kuning. Daun? Hijau. Topi? Biru. Jadi benda mempunyai ukuran, bentuk, warna yang berbeda-beda. Ya, jadi benda-benda juga mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karat. Yang pertama, benda-benda yang terbuat dari kaca. Ya, jadi benda-benda yang terbuat dari kaca bersifat kedap air, tahan panas, dan mudah berbentuk jika dipanaskan. Apakah benda yang terbuat dari kaca ini kalian temukan di rumah atau tidak? Bukan. Ada atau tidak? Ada. Coba, siapa yang bisa sebutkan? Ayo. Benda-benda yang terbuat dari kaca yang ada di rumah. Gelas. Iya, gelas, sama
Terus yang kedua yaitu benda yang terbuat dari logam. Ya, yang terbuat dari logam. Siapa yang bisa bantu ibu contohkan? Apa? Yang biasa ibu masak menggunakan apa? Panci. Ya, jadi kita temukan jadi benda terbuat dari logam, bersifat kuat, keras, mudah dibentuk. Yaitu kita temukan di rumah yaitu panci, apalagi sendok, piring termasuk kaca ya. Jadi kita temukan di di rumah itu panci, baskom, sendok. Terus yang ketiga, benda yang terbuat dari karet. Apa? Terbuat dari karet. Apa yang kita pakai? Baju. Yang di kaki. Batu. Batu, apa lagi? Ban. Apa? Ban. Iya, ban yang kita temukan di mobil, di motor, ya kan? Jadi sendal juga terbuat dari karet. Jadi karet bersifat kedap air, lentur, menghangat panas dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api. Atau apabila kita bakar sendal, berarti dia akan Leleh. jadi dia bersifat tidak tahan api. Ya, yang berikut yaitu mengukur panjang dengan satuan baku. Satuan baku apa? Ini apa? Besar. Saudara tahu? Penggaris. Ya, penggaris. Jadi penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi itu menggunakan penggaris. Yang berikut yaitu apa ini? Meteran Pita. yaitu meteran pita untuk mengukur kain, biasanya digunakan penjahit untuk mengukur Baju. panjang kain. Ya, bisa kita temukan di tukang jahit kan. Jadi untuk mengukur panjang kain. Dan yang berikut ini apa? Meteran telur kecil digunakan untuk mengukur apa? Panjang apa? Panjang kayu. Dan yang berikut meteran roll besar, yaitu pernah lihat meteran roll besar? Nah, yaitu digunakan untuk mengukur panjang tanah atau biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Ya, mau perhatikan. Menurut kalian, alat ukur yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut adalah apa? Siapa bisa jawab? Iya, betul sekali. Untuk mengukur kursi, yaitu harus menggunakan apa? Meteran roll kecil. Setelah kita bersama-sama mengukur panjang meja tadi, ibu akan membagikan lembar kerja. Satu kelompok terdiri dari 2 orang untuk mengukur panjang benda yang tertera di lembar kerja kalian.
dikerjakan dan setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ya, silakan mengukur. Ya, jadi demikian kita pelajari hari ini. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Yang terakhir apa? Ya, jadi mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya yang mohon maaf. Sebelum akhiri, Batur tampil dari depan membaca doa ulang.
Wabillahi taufiq.